teman-teman di sini ada yang samaan gak sih kayak saya? Senang menikmati suatu kota bukan hanya dari wisatanya aja, tapi merasakan suasana kotanya, merasakan rasanya jadi warlock, stay di sana untuk beberapa hari hanya sekedar untuk menikmati dan enjoy suasana kotanya. Terutama kota-kota kecil ya. Ada nggak sih yang kalian yang kayak gitu? Kalau kalian samaan kayak saya, kalian harus cobain main ke kota yang satu ini. Kota ini punya suasana yang enak banget, wisata alamnya banyak. Jadi kalau kalian suka dengan wisata alam, di sini salah satu surganya wisata alam di Jawa Barat. Kulinernya nggak kalah menarik dan enak-enak, yang pasti murah ya. Dan suasana kotanya, wah ini nih yang juara. Oke kalau gitu teman-teman, kita jalan-jalan yuk di Majalengka. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu dimanapun kalian berada ya teman-teman. Nah guys, kali ini saya pengen ajak kalian buat touring lagi naik motor. Ih, seru ya. Udah lama banget kan kita nggak touring-touring keluar Bandung naik motor. Kali ini kita bakal ajak ya, saya sama si Vario 125 yang all new ini, si Tosca. Kita kasih nama Tosca aja lah ya. Berhubung ini motor juga dipinjemin, jadi kan gak dikasih nama ya. Ya kita sebut aja dia si Tosca ya, karena warna hijau Tosca. Kita bakal jalan-jalan ke arah Bandung. Bukan Bandung ya, lebih tepatnya Jawa Barat bagian timur. Ya karena motor ini masih opak, masih plat sementara, jadi nggak bisa keluar dari Jawa Barat ya, gitu. Nah sekalian saya pengen ngetes performance-nya Vario 125 baru ini buat touring jarak jauh. Kira-kira nih bakalan seenak itu nggak ya? Beda jauh nggak sama Beat yang kurang lebih positioningnya hampir sama ya, hanya beda cc. Ya beda dikit lah maksudnya dibandingin sama Vario 125 ini. Apakah dia termasuk dalam segmen yang nanggung untuk dipakai touring? Nah, jadi tujuan kita itu kita akan pergi ke daerah Majalengka teman-teman ya. Kita jalan ke Majalengka, kita explore daerah Majalengka, Sumedang dan Majalengka ya teman-teman. Lalu kita akan enjoy sehari di sana, semalam kita akan nginep di sana. Kita explore semua yang menarik di Kabupaten Majalengka ya teman-teman. Pokoknya jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan saya bareng sama si Tosca, si Vario 125 yang baru ini. Sekalian nanti kita hitung ya konsumsi BBM-nya berapa nih. Masalahnya dari kemarin gak turun-turun nih bensinnya. Udah dipakai-pakai masih aja penuh. Ini gak rusak kan kalau ya? Harusnya sih enggak lah ya motor baru. 7:30 kita sampai di Pasar Tanjung Sari nih teman-teman. Pasar Tanjung Sari itu sekarang udah nggak terlalu macet banget ya. Sejak adanya tol Cisumdawu, agak better lah kemacetan di sini. Kita ke Majalengka nih jaraknya masih sekitar kurang lebih 160 km ya teman-teman. Enggak, 160 kilo tuh kalau dari Bandung. Kalau dari sini ya mungkin sekitar 120 lah ya, 120 km. Nah tapi sebelum kita ke Majalengka, kita mampir dulu ke Sumedang teman-teman. Ada satu spot buat foto-foto menarik banget. Nanti mungkin kalau memungkinkan kita ke-drone juga di sana kali ya. Kita coba deh. Kita udah sampai nih teman-teman di Cadas Pangeran. Seperti biasa kalau dari arah sini saya lewat jalur yang lama aja. Karena lebih sepi, yang kedua lebih vibes-nya lebih enakan ya teman-teman, lebih asri, lebih hutan gitu. Aduh, enak banget jalanin itu ya. Cuman ya saya belum pernah lewat sini ya malam-malam teman-teman. Mungkin nanti kapan-kapan kita agendakan kali ya lewat sini malam-malam bareng teman saya, si Saiful Motovlog. Dia kan ini ya pemburu hantu tuh.
kontennya kan konten-konten riding sambil nyari yang horor-horor. Nanti kapan-kapan kita riding malam ke sini bareng dia kali, boleh ya? Gimana guys? Menurut kalian mau nggak kita adakan riding malam ke daerah sini? Atau nggak usah? Ini sebenarnya nggak boleh nih dari arah sana tuh, karena ini one way harusnya ya. Bayangin ya, dulu bukit ini dibelah pakai tangan manusia guys. Belum ada mesin kan, dulu belum ada eskavator zaman VOC mah. Enggak, ini bukan VOC, ini zaman ini Hindia Belanda ini. Udah VOC udah lewat. Udah jam 7.56, jam 8 ya kita pas sampai nih di pusat kota Sumedang. Sumedang nih selalu apa ya, hawanya tuh selalu menyenangkan karena ya Sumedang nih rasanya udah, kalau kita riding udah cukup jauh, tapi juga masih deket sama rumah gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak rasanya tuh udah ada di tempat yang berbeda aja gitu. Di sebelah kiri kita Masjid Agung Sumedang, teman-teman. Nah, kita lihat dulu ya ininya, apa namanya, lihat yang seru-seru dan pemandangan di Sumedang. Nih kalau nggak salah ini ke kanan nih. Nih ya, saya nggak nge-maps nih ya, saya ini aja nih, ngingat jalannya aja. Benar kan nih? Kampung tertib lalu lintas, ya benar. Ini lurus, kita lurus ya teman-teman. Kalian kalau mau cobain jalan-jalan di tempat ini bisa banget nih, cobain. Ikutin aja rute saya. Kita masih lurus terus teman-teman. Tadi ketemu pertigaan sebelum Alfamart ini, lurus ya teman-teman, jangan ke kiri, kita lurus. Ikutin jalan aja nih, lurus. Nama spot itu kalau nggak salah jembatan gantung apa gitu ya, nanti saya kasih lihat, kasih tag di bawah teman-teman ya. Ada namanya tuh, ada spotnya, jembatan gantung apa gitu. Nah, kalian bisa ikutin jalan ini. Si Teteh gelis nih. Astagfirullahaladzim. Ya, namanya juga laki-laki ya. Normal kali. Boleh tuh. Dan cuma ngelihat ya, aneh-aneh. Sebentar. Pokoknya ditunjukinnya nggak jauh tuh ada masjid sebelah kanan. Nanti di depannya tinggal belok kiri katanya. Kita cari patokannya masjidnya teman-teman. Sebelah kiri nih harusnya spotnya ya. Harusnya udah kelihatan ya. Ini namanya kita hunting spot hidden game di Sumedang sebelum ke Majalengka ya. Dan masih jam segini ya tuh, kalau ke Majalengka juga belum ini, hotelnya belum bisa check in ya. Ini gitu bukan mesinnya tuh warna coklat kalau nggak salah di videonya tuh. Nah ini nih patokannya nih teman-teman, masjidnya. Masjid apa nih namanya? Nah, oh ini nih
Nah ini ada tahu kamubet, belok ke kiri nih teman-teman, ini ada SD nih ya. Nah ini SD apa nih, tahu dah. Pokoknya patokannya itu ya, masjid sebelah kanan, nanti gak jauh kalian belok ke kiri. Ini jalannya kayak gini teman-teman. Ya benar nih, jalannya sempit. Tapi bisa kok motor mau masuk gampang. Nah, oke. Wah ini pendek banget nih genteng. Nah itu dia nih, wah punten. Nih motornya kalau gede susah ya teman-teman. Nih sampai ADV PCX masih oke. X-Max mungkin agak susah ya, agak repot, tapi masih bisa kok X-Max, masih aman. Nih dia spotnya teman-teman. Nice, saik ya. Coba foto dulu ya sini ya. Maka Pak. Nah ini belok ke kanan, ikutin aja jalannya ini mah. Tuh, cakep banget. Ih, lihat. Wah, keren pisan. Foto lagi ya sini ya. Aduh, keren banget sumpah. Tuh lihat ya teman-teman. Nih, saya kasih lihat. Tuh. Keren banget. Lanjut teman-teman, kita coba ngedrone ya nanti di depan, ya cari spot yang agak ini agak mana? Jembatan gantung Panyendangan namanya. Oh ya, Panyendangan. Wis, gila ya, keren banget. Aduh, sungainya jernih pisan. Oh ini ngedrone sebenarnya bagus nih di sini ya, tapi nggak ada yang melotin masalahnya. Ya, nasib solo touring ya begini nih. Di sini aja kali ya. Nah, biar nggak ngalangin. Nah, situ kan jalannya sempit tuh, takutnya ngalangin orang. Harus dibongkar dulu nih. Gagal ngedrone di sini. Aduh. Nyangkut. Ya udahlah, nanti pulangnya aja. Ternyata baterainya habis banget, lama nih kalau nungguin penuh mah. Iya. Lihat view-nya ya. Keren banget. Udah, kita jalan-jalan aja di sini. Cuman sayangnya ini terlalu sempit ininya. Jadi kayak mau ini tuh susah ya. Mau berhenti gitu tuh. Oke teman-teman, kita lanjut aja deh ya perjalanan kita. Aduh, Colt Bagong lucu. Masih banyak di daerah sini mah ya. Aduh, mau ngedrone habis baterainya.
Pelajaran penting ya teman-teman, kalau kalian mau bikin konten, persiapkan gear kalian semuanya. Make sure. Kemarin tuh soalnya seingat saya perasaan drone ini udah dicas penuh, perasaan ya. Jadi nggak saya cek lagi, ya udahlah aman, drone aman. Cuman kamera GoPro aja nih dicas. Ternyata itulah pentingnya make sure ya teman-teman. Kalau kalian tidak make sure ya seperti inilah jadinya. View-nya keren banget, asik nih. Paling asik tuh kalau touring ketemu jalur gini, the best lah, udah relax rasanya. Oke teman-teman, kita sekarang meninggalkan kota Sumedang ya, ke arah Pantura kita nih, ke arah jalur yang seperti biasa nih. Kalau ke kiri itu kita ke tol teman-teman, kalau ke kanan ya yang waktu itu kita pernah naik mobil ke situ ya, Situ Raja. Kita sering tuh belok ke kanan dari bundaran itu. Ayo. Nah ini nih baru dimulai kita jalur lintas yang sesungguhnya nih. Jalur ini tuh apa ya, gampang-gampang susah gitu loh. Enaknya jalurnya lumayan lebar dan gak terlalu rame ya sejak ada tol Cisumdawu. Tapi PR-nya itu adalah banyak truk di sini, banyak sekali truk nih kayak gini. Even dibandingin jalur selatan ya, kalau jalur selatan kan banyaknya bis ya. Kalau ini tuh banyaknya truk tuh. Ditambah angkot-angkotnya nih, aduh. Pokoknya angkot tuh angkot Sumedang, angkot Sukabumi, angkot Cianjur. Udah the best dah. Seumur-umur ya saya kalau jalan-jalan gitu ya, angkot yang paling penting itu adalah angkot Bandung. Walaupun ya sama-sama kampret juga ya, cuman dibandingin daerah lain, angkot Bandung tuh masih agak sopan teman-teman. Kalau udah bandingannya sama angkot Sukabumi, angkot Sumedang ya, wah ada. Ayo dong Pak, ayo dong Pak, susul Pak. Gini-gini kita harus berdekatan sama kendaraan yang bobotnya di atas 10 ton begini nih teman-teman. Ya inilah tantangannya, kita melewati jalur apa nih ya, jalur menuju ke Pantura lah ya. Udah lama ya nggak lewat jalur ini, udah lama banget asli. Terakhir lewat sini pas ADV, ya benar, ke Majalengka juga tuh, tapi nggak nginep ya, cuman ke ini aja, Tanjakan Kadut. Kita nggak explore Majalengka, cuma Tanjakan Kadutnya doang. Itu tuh PCX tuh tahun berapa? 2 tahun kemarin ya, tahun kemarin itu sekitar 7 bulan lah ya, 8 atau 7 bulan yang lalu mungkin. Sekarang lewat lagi pakai Vario 125. Wah, tapi jujur ya teman-teman, Vario 125 enak loh, asli. Ya maksudnya saya sebagai user Beat ya, sebagai user Honda Beat, dikasih Vario 125 ini udah cukup banget. Tapi ada kurangnya teman-teman dibandingin Beat ya. Dia si jarak dashboardnya sama badan kita lebih dekat dibandingin Beat.
Kalau si Unyil tuh Beat itu tuh lebih luas aja gitu kaki kita sama dashboardnya. Kalau ini kayak lebih dekat, sama stangnya juga sama. Nah, efeknya apa teman-teman? Legroom kita agak terbatas kalau mau lagi touring ini ya, lagi touring kita mau gerak-gerak gini nih. Nah, itu leg rest-nya agak terbatas. Agak kurang enak kaki buat selonjoran. Kalau Beat tuh masih lebih enak teman-teman, buat selonjoran lebih, karena dia apa? Jaraknya agak jauh gitu ya, buat selonjoran agak lebih enak gitu. Terus speedometer ini kita harus, mata kita harus ke bawah banget buat ngelihatnya gitu. Jadi nggak bisa kayak si Unyil, kayak Beat yang cuma ngelirik ke bawah doang gitu, itu tidak bisa teman-teman. Jadi harus gini banget, kepala kita harus duduk ke bawah gitu. Oke, gas. Iya. Nah, jalan rapi gini enak teman-teman. Empuk kaki-kakinya, nggak begitu berasa si Vario 125 ini. Nah, bensin baru turun 1 ya. 1 apa 2 nih, kayaknya 2 deh. Antara 2 atau 1. Jarak yang udah kita tempuh dari ujung Beruk sampai sini 54,7 kilo teman-teman. Karena saya tadi ngeriset odometernya di ujung Beruk ya, kelupaan tadi, harusnya di rumah ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Majalengka ya. Nah, ini kita belok ke kanan nih. Truk pasir sini ya. Oke dong, ya merah. Oke, kita sudah sampai di kota Majalengka nih teman-teman. Tadi gapuranya ada di depan ya. Nah, sekarang berhubung masih jam 10 kurang, kita kayaknya mau ke Terase Ring Panyawuyan dulu ya. Dari udah zaman kapan tuh pengen banget ke sana, tapi masih belum kesampaian ya. Ya insya Allah hari inilah kita coba lihat ya. Karena katanya sih, kata teman saya yang udah pernah ke sana, oke banget sih. Jadi penasaran kan. Harusnya sih enaknya pagi-pagi ya kalau ke daerah Terase Ring gitu tuh. Masih ada booth-boothnya gitu ya, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Kita ini aja deh, kita lihat aja. Penasaran soalnya. Dari tadi belum berhenti nih kita, dari rumah baru berhenti di Sumedang tadi ya. Surprisingly motor ini ya mungkin karena joknya lebih lebar dikit kali ya daripada Beat, jadi rasanya nggak sepegel naik Beat, walaupun si legroomnya dikit ya, nggak terlalu gede. Tapi karena joknya lumayan lebar, jadi dari bagian bokong masih relatif aman ya. Cuma kalau ditanya joknya empuk apa enggak kan, ya ciri khas Honda lah ya. Kalian tahu sendiri lah, bangku Honda emang agak kurang ini ya, kurang nyaman buat jalan jauh. Nanti hotel yang mau saya inapin namanya Summerville Hotel. Itu harganya 300, totalnya 360.000 teman-teman. Ya ini dia Majalengka, kota angin. Nah ini dia, sebelah kirinya ada Taman Jomantara. Enak ya Majalengka nih, bagus loh si kotanya. Sekilas mirip sama kota-kota yang ada di Jawa Timur, sekilas ya. Tapi kalau secara vibes
mirip apa ya? Majalengka ini mirip apa ya? Dibilang mirip Purwokerto enggak ya? Purbalingga mungkin ya, lebih mirip ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan menuju Terase Ring Panyawian. Barusan habis istirahat. Habis istirahat di mana? Alfamart, ngopi dulu bentar. Sama minum, ngelurusin pinggang. Sekarang udah seger lagi, ready to go lagi. Jam 10:11 ya. Third exit. Oh, ini berarti ke kanan ya. Oh, ini jalannya nih kayaknya yang arah ke itu ya. Jalan ini tuh arah ke mana? Ya waktu itu kita naik PCX itu loh. Terus tanjakan Kadut. Ya, ini nih jalannya. Emang kalau nggak salah waktu itu saya sempat lihat ada plangnya gitu deh di jalan ini buat menuju ke Terase Ring Panyawian tuh nanti kalau nggak salah sebelah kiri ya. Waktu itu kan saya dari atas tuh, dari depan. Jadi itu sebelah kanan. Nah kalau dari sini kayaknya sebelah kiri nih. Coba kita lihat ya. Jalannya nanjak terus guys. Nah ini jarak kita udah 91 km nih teman-teman dari Bandung, dari Ujung Berung. Bensin sekarang udah sisa 3 strip. Ada SPBU. Isi dulu lah di sini. Si Pertamax. Oke. Barusan isi full tank ya. Dapat 36.000 teman-teman. Berapa tuh tadi? 36.000 sekitar 3 liter ya. Iya. 3 dapat 2 liter, sorry. Enggak. Ya 2 sekian lah. Hampir 3 liter. Irit banget. Berarti ya baru kepakainya sekitar dari Bandung ya. Udah putar ya. Baru kepake hampir 3 liter doang. Gokil. 146 nih. Itu juga udah pakai jalan naik turun ya. Terus tadi di jalan itu Tomo itu gaspol tuh. Iyalah, irit jelas. Masih lebih irit ini daripada si Unyil. Unyil tuh boros guys, karena udah kiriannya udah upgrade ya. Kita bikin dia gerung. Pernya keras, rollernya enteng. Ya kalau nggak gitu nggak bisa nanjak dia. Nah ini kita belok ke kiri teman-teman. Oke, ini dia. Kok nggak ada tulisannya ya? Wah, mendung woy. Tapi ini kayaknya mendung-mendung gunung kali ya. Oh, ada masjid ntar Jumatan sini kali ya. Ini hari Jumat kebetulan teman-teman, jadi bakal ada kepotong sama sholat Jumat. Pemandangannya ya Allah bagusnya, udaranya sejuk.
jalannya kecil. Tadi lumayan banyak tuh di bawah yang mau naik ke sini teman-teman. Curiga rame nih. Oh, ini loket. Bagus ya tempatnya. Ya, sabaraha? Kepanyawian Pak? Nyalira? Oh, 12.000. Bentar. Benar. Ya. Oke. Ya belakang berisik banget knalpotnya anjir. Kalau gua ngomong gak bakal kedengeran tuh, jadi duluan ah. Wih, ada monyet. Tanjak nih. Ayo kita buktikan ya, apakah Vario 125 yang baru ini dalam kondisi standar bawa bobot. Saya 103 plus bawaan mungkin sekitar 10 kilo ya. Berarti berapa? 113 kilo ya. Mampukah dia melewati tanjakan terasering Panyawian? Enteng guys, belum kali ya. Kita lihat apakah ada yang lebih curam. Ush. Enteng guys. Warung kopi santuy. Wah. Oh, banyak mobil juga. Oke, aman. Powernya oke. Cukup banget. Ya, rusak jalannya di sini. Sedikit lebih padat daripada si Unyil yang udah kirian ya. Iyalah, cc-nya beda. Slide left 200 meter depan kali ya. Nah, ini dia nih. Oh. Wih. Tuh, waduh, view-nya mantap. Ini nih terasering-nya ini. Gila ya. Bisaan orang bikin terasering. Cuma ini ya, kayaknya lagi nggak, padinya nih baru ditanam nih. Ini padi apa bawang deh. Jadi belum kuning gitu. Harusnya kalau pas lagi musim dekat-dekat panen tuh ya. Keren banget, parah. Cakep aja. Ya Allah, bagus banget. Ih. Bayar deui teh. Dicek doang tiket apa? Bayar deui. Dicek doang pengecekan tiket. Oh, tiket. Tiket yang di bawah itu udah bebas 2 lokasi. Oh, gitu, Ada siap. yang di sini lawan tiket yang di bawah. Oh, siap. Udah all in. Iya nya. Nuhun, oke. Yang penting jangan hilang ya. Oh, siap. Oke, Ya, nuhun. yuk. Ya. Bandung. Mangga. Yuk, mangga. Ya. Oh, ini, wow, keren.
Di luhur aya naon? Kaluhur biasa. Biasa ti dia naikna anu tangga. Oh, teu bade muter heula sedap. mangga. Nuhun. Oh, ini. Ini. Oh, ya ya. Keren ini mah berarti kita tinggal bebas pilih aja kali ya ngopi di mana gitu ya. Aduh, gasrok ngedrone ini mah asik. Mumpung udah penuh. Sangat. Wih, mantap. Coba kita ke ujung dulu deh sampai habis. Ini dia teman-teman, terasering Panyaweyan. Itu dia tuh, keren banget ya. Nih, lihat. Ini udara di sini enak banget, segar, sejuk. Wah, cocok lah. Ini asik banget nih teman-teman, jalanannya kalian kalau mau riding ke sini worth it sih asli. Bayar 12.000 dapat view pemandangan yang secakep ini. Gokil, parah. Kita lihat dari atas kayak apa terasering Panyaweyan ini. Dibilang objek wisatanya tuh yang ini nih teman-teman, di atas ini. Jadi kalian kalau mau masuk naiknya ke sini, yang view-nya bagus ya. Tuh. Cuman kalau saya sih merasa di sini juga enough. Iya yang bagus mah. Ini bagus nih, tapi aduh. Sayangnya ini banyak warung, jadi nggak bagus. Sebenarnya kalau ngeliat undakannya gitu tuh bagus banget. Cuman warungnya ini loh yang bikin kurs. Di sini kalau nggak nih, kita foto ya. Kita lanjut teman-teman ke destinasi berikutnya, namanya Punggung Naga. Nggak terlalu jauh dari sini, sekitar 16 km sih kalau lihat di maps ya. Itu jalanannya sih kelihatannya bagus, tapi nggak tahu dah. Kita lihat aja jalan-jalan. Mumpung masih setengah 12, nanti paling kita cari masjid dulu teman-teman, mau sholat Jumat ya. Semoga ada masjid yang enak buat nyimpen motor biar barang-barang gak usah turun gitu. Sholat Jumat dulu ya teman-teman. Hujan. Alhamdulillah udah selesai sholat Jumat tadi teman-teman. Langsung disambut sama hujan. Ntar, ini kemana sih? Salah gitu. Belok kanan. Guys,
By the way, berhubung karena hujan, kayaknya kita ke kota aja deh, langsung ke kota Majalengka ya. Wih, lah keren. Wih, asik ini jalannya. Nggak sengaja nemu, asli. Asli. Gini nih, kadang kalau nyasar tuh bukan berarti kita apes teman-teman. Bisa aja kita tuh emang hoki ketemu spot kayak begini. Iya nggak? Iya dong. Ini kalau nggak nyasar, mana dapet tempat begini? Gokil sih. Ini lebih keren ini. Kita makan pal gentong dulu ya teman-teman. Perut udah lapar banget ya, udah jam 1 juga nih. Istirahat dulu, habis itu di hotel, baru habis itu kita keliling-keliling Majalengka deh. Kita keluar lagi ya. Semoga nggak hujan ya. Lapar pisan asli ini. Salatri. Ntar besok lah kita ke itunya ya. Kita jalan-jalan lagi. Atau kalau sempet nanti sorean mungkin ya. Oh, kita lurus deh teman-teman. Pal gentongnya di sini. Caranya ke sini pal gentongnya. Katanya sih enak ya, ngeliat review di Google sih 4,9 loh, gokil. Harusnya enak. Ah, ini dia nih, pal gentong Mang Adam. Sihi. Oke, makan dulu kita guys. Selesai makan teman-teman, kita menuju ke hotel ya sekarang, karena agak itu sebenarnya saya lagi rada gak enak badan teman-teman, jadi kayaknya butuh ngeres dulu sebentar nih. Oh ya, by the way, tadi rasa empal gentongnya oke lah ya, cukup oke. Sate kambingnya sih enak. Pal gentongnya kalau dibandingin sama yang biasa saya makan Haji Aput, masih enakan Haji Aput. Tapi kalau sate kambingnya hampir sama, kurang lebih. Jadi ya nggak beda jauh lah. Hotelnya udah nggak terlalu jauh, sebelah kanan nih teman-teman, kata Google Map. Manakah dia? Oh, ini dia. Nah, wah, oh, ada coffee shopnya. Parkirnya di cocok. Gua demen parkiran begini. Ini dia. Cocok. Jadi hotel paling asik itu ya parkiran motornya juga harus proper. Kita nih touring bukan sendirian guys, kita tuh bareng sama motor kita. Jadi mau gak mau, kalau tempat buat motor kita nyaman itu jauh lebih baik ya menurut saya. Nggak tahu kalau kalian gimana guys. Kalau saya sih salah satu pertimbangan milih hotel itu adalah parkiran motor yang seperti ini nih. Kalau kayak gini enak banget, proper, lihat ya. Oke, ini dia teman-teman kamar kita.
mulai dari kamar mandi ya. Dapat fasilitasnya. Apakah ada handuk? Oh ini handuknya. Terus dapat sikat gigi, sabun, sampo ada di sini, wastafel ya, handuk kaki dapat. Ini ada gantungan nih, barang-barang simpan di sini nih. Terus nih bedroomnya seperti ini, king size ukurannya lumayan lah, ini lumayan gede buat kita sendirian mah ya. Terus ada view sawah belakangnya, jalan utamanya itu. Nah ini terus kita dapat mineral water 2 biji, ada pemanas air juga. Oke lah, buat harga berapa ini ya, 300 ribuan ya kalau nggak salah ya, 360. Lumayan banget buat ngeres semalam. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman perjalanan kita dari Bandung, Sumedang, Majalengka. Kita tadi udah explore sedikit Majalengka. Mungkin nanti sore kita jalan-jalan aja sekitaran kota. Besok mungkin ya sebelum check out kita mungkin jalan-jalan lagi ke tempat yang belum kita kunjungin. Baru kita pulang ke Bandung. Nah pulangnya nggak tahu nih, pengen antara mau lewat daerah Panjalu situ atau mau lewat jalan biasa kayak tadi. Lihat situasi aja deh ya, gimana besok, gimana moodnya lagi, balik lagi. Karena ini kebetulan stamina ini lagi agak kurang nih sebenarnya teman-teman ya, tapi ya karena mumpung long weekend jadi bisa cabut dulu ya. Kalau nanti ntar motornya gue balikin kalau motornya gue balikin nggak ada kesempatan buat nyobain test ride Vario 125 yang baru ini. Oke, kalau gitu saya mau istirahat dulu sebentar, nanti sore lah palingan jam-jam 5-an gitu ya, habis asar kita jalan-jalan di sekitaran Majalengka. Oke guys, saya makan dulu ya. Nih, saya makan di namanya ini Sigana ayam goreng. Ini saya makan ada pencok atel nih khas Majalengka, bebek asap bakar, kulit goreng, nasi sama es teh. Oke, saya makan dulu ya. Nanti saya kasih tahu gimana rasanya. Oke teman-teman, kita lanjut jalan-jalan yuk, muter-muter kota Majalengka yang ternyata syahdu banget ya. Oh ya, by the way, gila itu pencok katel yang pedasnya luar biasa tuh. Kalau kalian yang suka pedas, wah gue jamin pasti suka banget itu. Enak rasanya, tapi kalau saya buat orang yang nggak terlalu suka pedas, terlalu pedas. Jadi sebenarnya pas kalian pesen pencok katel itu dia ditanya sama mbaknya pedas nggak. Saya bilang sedang aja ya. Saya pikir sedang tuh ya masih kemakan lah. Oh ternyata tidak. Ternyata pedas sekali, benar-benar pedas, nggak kuat saya. Tadi sebelah kiri juga ini nih kuliner khas Sangu Akel Cigaleuh nih, Majalengka khasnya juga nih. Rame banget lihat. Nanti deh saya pengen ajak anak istri saya buat nyantai di sini. Ternyata enak teman-teman, vibes-nya Majalengka beneran seenak itu ya. Kita ke arah alun-alunnya Majalengka nih teman-teman. Asli enak Majalengka, vibes-nya kota yang enak nih. Kalau ada coffee shop ya, vibes-nya tuh kota yang buat nyantai, kayak Bandung tapi versi lebih kecil gitu teman-teman. Ini lebih mirip apa ya kotanya ya, kalau saya bilang kayak Purwokerto sih secara layout kotanya nggak terlalu mirip ya. Kalau saya bilang malah agak mirip Purbalingga sebetulnya, tapi vibes-nya lebih hidup, vibes-nya tuh lebih kayak Purwokerto, vibes si apa kotanya ya gitu teman-teman. Nah ini di depan kita nih alun-alunnya apa Majalengka guys. Nih ya, ini dia nih alun-alunnya, bagus ya tuh.
Masjidnya keren banget, sumpah. Asli. Tuh. Ini jalan ini tuh mirip apa ya? Enak nih jalan ini. Suasananya. Jadi kalau kalian mau apa namanya? Nyari tempat yang vibe-nya enak kan ya. Majalengka ini bisa jadi opsi juga teman-teman, bisa jadi salah satu apa ya, salah satu opsi buat kalian nyantai gitu ya, staycation. Nah ini kalau kita ke jalan besar tuh ke sana, jalan utama yang tadi. Dan kita coba melipir di pinggirannya ya. Asli. Kurangnya paling ini aja sih teman-teman, kalau siang agak panas ya Majalengka nih. Tapi kalau malam gini udah lumayan sejuk. Nah, kita jalan tanpa maps ya, kita coba muter-muter aja. Ini pinggirannya, bukan pinggiran ya, maksudnya jalan yang ada di pinggir jalan utama yang tadi. Jalan utama kita udah lewat ya dari tadi kan, bosen ya. Kita coba melipir minggir. Ya teman-teman, bundarannya Majalengka, bagus ya. Dan surprisingly ya teman-teman, di sini tuh pengendaranya cenderung sabar. Ini jujur ya, agak berbeda dengan tipikal kota di Jawa Barat. Ya kan, biasanya kalau di Jawa Barat tuh terkenal agak gerusa-gerusu ya. Di sini enggak guys, se-chill itu orang-orangnya. Wow, seru sih. Asik Majalengka. Coffee shopnya banyak banget teman-teman. Kalian kalau mau nge-chill, nyantai ya di coffee shop di sini, wah, nggak usah bingung, banyak banget.